Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang kita menghadapi yang namanya musibah. Peristiwa yang menyedihkan, mengecewakan, atau mungkin menimbulkan luka batin. Musibah ini dapat berupa kehilangan orang-orang tercinta, harta benda, mengalami bencana, kecelakaan, disakiti, dilukai, atau difitnah orang lain. Macam-macam musibah bisa kita alami dalam hidup ini. Atas berbagai musibah yang datang menerpa dalam hidup kita, maka kita harus meyakini bahwa semua bisa terjadi atas izin Allah, sepengetahuan dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun peristiwa terjadi di alam semesta ini tanpa diketahui Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 59 yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tidak ada daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulisnya dalam kitab yang nyata atau lauhul mahfuz. Dari ayat di atas kita bisa jelaskan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sehelai daun yang gugur pun Allah mengetahuinya karena Dia Maha mengetahui. Atas dasar itulah, maka dalam menghadapi musibah kita harus bersikap sabar karena musibah tersebut pasti atas pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar adalah suatu sikap yang menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Sabar secara bahasa berarti al-habsu, yang artinya menahan diri, sedangkan secara syar'i, sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Yang kedua, hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, takdir Allah yang dirasa pahit atau musibah. Saat mengalami musibah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan 2 hal, yaitu sabar dan sholat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jelaslah dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk sholat dan sabar. Bahkan disebutkan sabar dulu, baru kemudian sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, bukan hanya saat mengalami musibah kita dituntut untuk sabar. Seperti dalam pengertian sabar secara syar'i yang saya sampaikan tadi, maka kita juga dituntut untuk sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diharamkan. Mengapa terhadap 2 hal itu kita juga dituntut untuk sabar? Karena tidak mudah menjalaninya. Bahkan bagi sebagian orang itu sangat berat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang diharamkan itu bukan perkara ringan, semudah membalikkan telapak tangan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ikhlas menjalani kehidupan.